masalah, mungkin sudah banyak yang masuk penjara. Hati-hati. Kemarin siapa yang masuk penjara? Baru satu. 3. Baru 3. Dari tahun 2022 ke 2023, ekonomi Pohuwato itu bergeliat. Bergeliat. Di bagian sebelah mana bergeliat? Bahkan menggelinjang. Woi, Bukan cuma bergeliat, hati-hati. untuk mendapatkan rekomendasi PBG, masyarakat Pohuwato itu diwajibkan untuk membayar sekitar 10 hingga 20 juta. Menurut Jojo ini banyak sekali masalah ini di Pohuwato. Banyak, dan seharusnya pemerintah harus segera mengambil tindakan. Yo, siap. Siap, Pak Camat. Oke. Besok ini puncak peringatan 2 tahun pemerintahan SMS Saiful Buingah dan Suharsi Ingresa. Kerja-kerja kita ini di dunia pers bisa dibilang sudah lumayan lama. Tentu banyak hal yang kita awasi, kita beritakan, kita kritis dan yang sebagainya. Nah, ini besok ini puncaknya. Menurut ente sendiri ini Klub Pohuwato kalau direfleksi lagi, flashback lagi ke belakang, di mata seorang Jojo itu bagaimana dia? Begini, tentu orang melihat persoalan ini dengan dalam kacamata media. Ketika kita orang flashback lagi ke belakang, itu akan ada sebuah asumsi bahwa di 2 dasawarsanya Kabupaten Pohuwato atau 20 tahun 20 tahun Kabupaten Pohuwato ini terlalu banyak pertentangan antara kebijakan secara politik. Kebijakan secara politik? Ya, apa itu kebijakan secara politik dan juga formulasi public interest yang sebagian orang menurut mereka itu gagal. Wih, itu gagal bagaimana? Gagalnya bagaimana? Karena terlalu banyak kebijakan politik, kebijakan yang dilahirkan dari dari para politisi. Dalam hal ini ada juga yang ada di DPRD terkait dengan Perda, ada juga lewat pemerintah daerah melalui Perbuk atau kebijakan bupati dan lain sebagainya. Itu ada yang tidak jalan. Padahal kan ada banyak anggaran yang dikeluarkan untuk contoh seperti yang kemarin kan. Ente lebih banyak mengkritisi terkait dengan Perda hewan lepas. Perda hewan lepas. Ya. Oke. Di dalam Perda hewan lepas ada sebuah pasal, ada beberapa pasal yang di dalam pasal itu membutuhkan anggaran. Seharusnya itu didukung dengan Perbu. Tapi kan selama ini pemerintah selalu mendukung. Mendukungnya bagaimana? Di sedikit contoh lagi, Satpol PP itu kan sudah banyak sekali melakukan penangkapan terkait dengan hewan lepas. Walhasil dengan kebijakan mereka sendiri, mereka melepaskan. Kenapa? Tidak ada anggaran untuk biaya makan Makan untuk hewan. Makan kambing, sapi itu harus ada. Yang ditangkap ini ya. Kalau tidak salah dia 50.000 per hari. Per hari. Itu yang harus dikeluarkan. Ini tidak ada. Ketika dana dari Satpol PP itu hanya cukup untuk gaji. Terus untuk pakan hewan mau diambil dari mana? Nah, itu. Tapi kalau menurut Anapoli begini. Artinya kan selama ini pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin. Tadi dari beberapa banyak diskusi yang sudah orang lakukan, orang bersepakat bahwa Bupati pertama Pak Jainuddin Hasan itu adalah Bapak Pembangunan. Kira-kira sepakat? Anda sepakat? Sepakat, Bapak Pembangunan. Pak Syarif, Bu Inga? Itu jadi kalau dalam perspektif saya sebagai seorang jurnalis, ya. Zainuddin Hasan itu dikenal sebagai Bapak Pembangunan itu karena apa? Dengan APBD tahun 2004, APBD Pohuwato itu hanya 500 juta, mampu untuk menciptakan blok plan yang indah ini. Indah ini. Pusat perkantoran Kabupaten Pohuwato. Oh, harus. Itu. Harus. Yang kedua, di dalam pemerintahan Syarif Buingah dalam 2 periode, beliau saya anggap berhasil karena
beliau mampu untuk mendatangkan seluruh investor masuk di Kabupaten Pohuwato. Tuh. Nah, seharusnya pada pemerintahan yang ketiga, bupati ketiga, itu harus lebih kepada bagaimana caranya untuk menciptakan SDM. Sekarang Pak Saiful sudah melakukan itu. Buktinya investor masuk. Pak Saiful memprioritaskan tenaga lokal, putra-putri daerah. Ini merupakan upaya yang luar biasa. Berbicara soal investor itu tidak lepas dari peran-peran kedua kepala daerah ini. Tapi yang kita lihat sekarang apa? Sekarang begini. Oke, dalam menciptakan lapangan kerja terhadap masyarakat yang ada di Pohuwato. PT PET sekarang dalam pembebasan lahan, masih dalam tahapan pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Ya. Sementara rekrutmen, informasi terakhir ada sekitar 1.000 lebih yang ada berkasnya itu tertumpuk di KUD. Sekarang Disnaker Trans melalui program apa? Program apa dulu yang penerimaan karyawan. Untuk penerimaan karyawan itu membuka SMS Expo membuka untuk seluruh masyarakat Pohuwato. Berapa banyak yang mendaftar? Ribuan kalau menurut saya. Ribuan. Ini hal yang luar biasa. Persyaratan kita lihat dari persyaratan. Kita lihat dari persyaratan. Di dalam persyaratan itu setiap pendaftar wajib membawa KTP asli. Apa bedanya KTP asli dan KTP fotokopi? Apakah berbeda nik? Kan tidak. Iya, maksudnya begini. KTP asli mau digunakan untuk apa? Artinya dengan KTP asli itu mampu membuktikan secara otentik bahwa dia benar-benar. Kalau KTP fotokopi mungkin bisa saja kita bisa mengatakan bahwa sistem yang ada di Naker Trans itu tidak terintegrasi dengan Capil. Tidak begitu. Itu kan bisa dicek. Artinya begini. Kalau menurut saya ini, artinya itu, mohon maaf ini, apa yang dilakukan oleh pemerintahan SMS hari ini di momen ulang tahun ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Dan itu harus kita apresiasi. Kenapa? Salah satunya lewat perekrutan tenaga kerja besar-besaran dengan hadirnya investor. Persoalan berkas hanya fotokopi atau tidak, dan itu adalah hal teknis yang menurut saya. Kenapa harus asli? Ya mungkin saja ini adalah menjadi kebutuhan otentikasi daripada dinas dan juga perusahaan. Ini harus benar-benar secara selektif. Dan ini harus diapresiasi kalau menurut saya. Seharusnya itu kan disampaikan. Itu harus disampaikan oleh pihak Naker Trans. Supaya kan tidak akan ada muncul asumsi liar. Disampaikan itu. Tidak disampaikan. Ada. Tidak disampaikan alasan untuk menyertakan KTP asli dalam perekrutan. Saya waktu pembukaan hadir. Katanya bagaimana? Jadi Ibu Kadis waktu itu menyampaikan harus bawa KTP asli. Salah satunya yang disampaikan. Terus yang jadi prioritas KTP aslinya untuk apa? Ya untuk kebutuhan verifikasi administrasi berkas. Itu. Sekarang baru 2 jam yang lalu. 3 jam yang lalu sebelum sholat Jumat, saya dapat ada warga dari Kabupaten Gorontalo yang secara baru kemarin mereka mengurus data penduduk mereka di Kabupaten Pohuwato dan melakukan pendaftaran, dan sekarang mungkin ada di stand itu. Maksud Om Jojo ini kalau bicara selektif hari ini orang dari luar daerah bisa pindah ke KTP Pohuwato. Yang penting kan sudah dapat surat domisili dulu. Tapi begini, kita ke substansi saja. Berbicara itu masalah teknis. Kita harus bersepakat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan SMS hari ini adalah suatu hal yang luar biasa, pencapaian prestasi. Bupati Jainuddin adalah bapak pembangunan. Bapak Syarif Buingan dan Amin Haras adalah mereka kedua pimpinan daerah yang patut dijuluki adalah bapak SDM. Bukan hanya di SDM ya kalau menurut saya. Investor. Masuknya para kemudian investasi. Banyak hal ya. Nah, untuk Pak Saiful dan Ibu Suharsi, prestasinya di mana? Banyak. Apa-apa saja. Kesehatan. Beliau kalau turun di mana ada orang sakit, beliau singgah. Tumor, gondok, banyak. Berarti saya jadi dokter Pak Bupati. Bukan dokter. Artinya itu adalah bentuk kepedulian SMS terhadap dunia kesehatan. Sebagaimana tagline-nya, sehat, maju, sejahtera.
Oh, orang kalau tidak sehat nggak maju. Sehatnya di mana? Sehat, maju, sejahtera. Hati-hati. Sehat, Sehat, maju, maju, sejahtera. sejahtera. Kalau tidak sehat, tidak maju. Kalau tidak maju, maka tidak Pertanyaan sejahtera. mendasar saya begini. Ya. Pertanyaan mendasar saya. Pada ulang tahun ke-19 Kabupaten Pohuwato. Kemarin ya? Ya, yang kemarin 2022. Di situ menggunakan tagline ekonomi bergeliat. Menggeliat. Iya. Kira-kira di dalam pandangan teman-teman sekalian, apakah dari tahun 2022 ke 2023 ekonomi Pohuwato itu bergeliat? Bergeliat. Di bagian sebelah mana bergeliat? Bahkan menggelinjang. Boy, Bukan cuma bergeliat, hati-hati. Ekonomi Pohuwato hari ini bangkit. Pertumbuhan ekonomi itu tertinggi di Pohuwato. Di bidang investasi. oh nanti sekarang. Itu bukti bahwa pemerintahan SMS luar biasa. Wah. Ini harus diakui. Dari sisi mana? Kira-kira kita tidak bisa mengakui itu. Ini bukan, Ekonomi yang mana yang tidak bangkit? ini bukan antara like and dislike. Dislike. Tapi kan kita lebih kepada bagaimana pemerintah daerah memformulasikan kebijakan publik atau public interest agar cita-cita atau dalam hal ini apa yang menjadi program visi misi SMS itu sehat, maju, sejahtera itu bisa terpenuhi. Oke. Sekarang begini, dalam perekrutan tenaga kerja untuk perusahaan pertambangan yang ada di Pohuwato, kira-kira untuk anak lulusan SMA, SMK atau sederajat itu akan diposisikan di sebagian sebelah mana. Terus untuk para sarjana ini saya mengambil banyaknya para sarjana pendidikan, sarjana hukum, sarjana ekonomi yang ada di Pohuwato. Tapi tidak ada sarjana pertambangan yang ada di Pohuwato. Oh, kata siapa? Iya, ada. Untuk yang melamar menjadi tenaga kerja. Ini bukan yang ada di dinas, beda antara dinas dengan yang ada di sebagai pelamar tenaga kerja. Jadi kalau tidak ada itu masalah menurut? Masalah, kenapa? Jangan sampai mereka yang mendaftar ini hanya menjadi karyawan biasa. Saya tidak sepakat. Tidak sepakatnya bagaimana? Artinya begini, sekarang orang yang misalnya sarjana pertambangan, tidak ada salahnya kalau dia ditempatkan di bagian tata boga atau logistik. Hati-hati. Ini berbicara pengurangan angka pengangguran dan peningkatan ekonomi. Apalah artinya sarjana pertambangan kalau dia tidak punya pekerjaan? Wow. Apa artinya sarjana pertanian? Kalau dia kerja di pertambangan, kita berada di sarjana petani, masa kerja di tambang? Ini nggak ada masalah. Di era globalisasi. Sekarang pun kita diwajib untuk menantang, karena kita hidup katanya ini ada di zaman 4.0. Ya, kita harus menantang teknologi. Ya. Bagaimana seorang sarjana, misalnya sarjana pendidikan, terus ditempatkan di tukang masak. Artinya begini. Kira-kira apa yang menjadi perbandingan antara sarjana ekonomi menjadi juru masak? Artinya begini. Katakanlah sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi jadi juru masak di perusahaan. Kan waktu melamar ditanya dulu, jurusan apa? Sarjana pertambangan. Mau tidak di bagian perdapuran? Dia mau. Nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Dia butuh pekerjaan. Ini menyediakan pekerjaan. Ini jadi seperti. Artinya begini, kalau bisa dipersulit, kenapa? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ini. Sekarang begini. Waktu sekolah jurusan ambil sekolah apa? SMK, SMA? SMA. Jurusan? Sosial. Betul, sosial. Kenapa jadi wartawan? Oh, kalau yang ini juga tadi. Saya SMK. Jurusan mesin produksi. Harusnya saya kerja di pabrik hari ini. Kenapa tidak kerja di pabrik?
Iya, itu tadi. Hah? Kalau kebutuhan. Eh, Iya. Saya kerja di pabrik, tapi gaji saya kecil. Saya tidak punya Beda. kebebasan. Beda. It's about choice. Beda. Ini tentang pilihan. Bukan persoalan pilihan. Uh. Ini bukan persoalan pilihan, tapi mereka mendaftar dengan harapan bisa ditempatkan sesuai dengan basic ilmu. Ya, jadi begini. Artinya kita sekarang lagi membahas pemerintahan ulang tahun ini. Oke, mungkin kita kembali ke topik. Kita kembali ke topik. Jadi harus diakui, Jo, bahwa pemerintahan SMS hari ini luar biasa. Oke. Jauh lebih maju. Oke, luar biasa. Selesai. Majunya di sini. Coba kita lihat dari sini dulu. Mana? Kebijakan. Dari mana? Seharusnya. Lampu merah ini? Oh iya, Wah. lampu merah dan juga ini. Besok adalah perayaan puncak ulang tahun Powat. Kebijakan harus dipotong. Tapi ini begini. sudah rusak. Tapi begini. Ini merusak pemandangan. Ini namanya situasional. Kondisional. Kondisional. Ini ada pohon. Kalau tidak ditebang, ini kan nanti ada tamu ini dari luar daerah. Baru? Ada Pak Rahmat Gobel. Baru? Pak Rahmat Gobel lewat. Pohon tumbang. Siapa yang salah? Jadinya ini ditebang. Rela mengorbankan hal kecil demi hal besar. Ini. Hati-hati. Sekarang begini. Powato dengan APBD yang sekarang ini, apakah harus mengurus hal-hal kecil seperti ini? Sementara tugas dari pemerintah daerah itu tentang bagaimana mereka menjadikan masyarakat Powato menjadi rakyat Indonesia seutuhnya yang berkeadilan sosial. Itu. Kemarin saya dapat isu bahwa untuk pembangunan apa? Persetujuan pembangunan gedung PBG. Persetujuan bangunan gedung. Ini yang tadi kita diskusi di sana, kenapa di sini? Iya, ini kebijakan. Ini kita bicara kebijakan loh. Enggak ada yang salah. Iya. Sejauh ini. Terdengar informasi yang sangat miris bahwa untuk mendapatkan rekomendasi PBG, masyarakat Powato itu diwajibkan untuk membayar sekitar 10 hingga 20 juta. Satu PBG? Satu PBG. Terus masalahnya di mana? Rekomendasi PBG. Masalahnya di mana? Apakah dengan satu lembar kertas masyarakat harus mengeluarkan uang dari kantongnya sekitar 10 hingga 20 juta rupiah. Sementara tidak semua perekonomian yang ada di Powato itu merata. Oke, tentu saya mengakui bahwa sekarang ekonomi Powato sementara maju karena adanya perusahaan pertambangan yang sudah mulai melakukan pekerjaan. Namun kan ada masyarakat yang di wilayah ujung. Kita tidak bisa menafikan bahwa di mana nih? Di Papayato? Wilayah barat bisa, Bonito, wilayah timur juga bisa. Gua Dengilo. Ya. Jangan sampai akan sama dengan persoalan yang kemarin. Persoalan apa? Persoalan kebijakan yang hingga menyebabkan masyarakat itu sangat rugi dengan pajak yang mereka bayar. Hanya untuk sekarang begini, kalau misalnya nih saya orang dinas, Jojo mau urus PBG, suka cepat, suka instan. Kalau mau tunggu 1 bulan misalnya atau 1 minggu, seperlu sekarang, sudah membantu kemana? Tidak ada yang salah. Dia membantu, dia memberi, ambil. Berarti tidak ada satu inilah yang membiasakan masyarakat macam yang tadi kan, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Bukan, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Kenapa kalau bisa dipermudah? Ya, kenapa bisa dipersulit? Sebenarnya ini kan persoalan mudah. Persoalan mudah. Kebijakan ini hanya sebuah kebijakan. Kenapa kebijakan yang memang ini begini ya, seperti gelas ini ya. Kita diberikan air. Air. Dengan takaran yang tertentu. Ini tidak bayar kan, Tim? Gratis ya? Tidak bayar toh? Gratis. Oke. Jadi kita diberikan air.
ternyata di dalam proses dari gelas hingga pengisian ke dalam gelas, air ini yang diisi dalam gelas, ada praktek-praktek yang tidak bagus. Jangan sampai orang akan menilai bahwa Bupati Pohuwato saat ini bagaikan bibit unggul. Ya, harus akui. Ya, memang bibit unggul, Bibit unggul. tapi di tanah yang tandus. Wah, enggak, kata siapa? Karena apa? Apa yang menjadi harapan dari pemerintah atau dalam hal ini bupati dan wakil bupati itu tidak bisa tersampai karena adanya miss Wah. antar dinas. Saya kasih contoh yang paling terdekat. Dinas Tenaga Kerja setiap tahun itu melakukan pelatihan, memberikan pelatihan terhadap masyarakat Pohuwato. Mungkin sekitaran 200 sampai 300 masyarakat Pohuwato diberikan pelatihan selama 3 bulan. Setelah mereka lulus, sesuai dengan basic apa yang mereka ambil, ada yang di pertukangan, ada yang di penjual kue, ada yang di masakan lainnya. Ketika mereka keluar, itu mereka akan kemana? Ya, hak mereka. Mereka mau kemana? Nggak boleh diintervensi. Mereka mau ke... Seharusnya kan begini. Ini hak asasi manusia. Oh, bukan. Itu hak masyarakat. Jadi setiap masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan. Lewat hak itu. Mendapatkan satu keadilan yang sama, yang rata. Rata kan tak berarti ini. Jadi kan begini. Ketika mereka sudah melakukan pelatihan yang ada di Snaker, harusnya ada sinkronisasi antar dinas, mungkin dari dinas sosial atau dinas perindako. Tapi begini, Bung untuk Jojo. bagaimana untuk bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan mereka. Contoh, kalau misalnya mereka sudah keluar dari dinas sosial memberikan bantuan dana, ini untuk kalian dan silakan kalian olah. Diolah. Maka itu akan mengurangi angka pengangguran Pohuwato. Iya, mengurangi. Sekarang apa yang terjadi? Kurangnya di mana? Kurang pengertian. Sekarang begini, Bung Jojo, saya mencoba untuk saya tidak sepakat dengan Bung Jojo ini. Artinya, pemerintahan SMS hari ini itu memudahkan segala urusan. Semua dipermudah. Apa-apa saja yang dipermudah. Contoh, dana hibah. Tidak ada banyak TTB-nya. Luar biasa. Dan itu harus diapresiasi. Seharusnya pemerintah daerah itu. Dana hibah yang sudah puluhan, misalnya sudah belasan tahun, cuma dapat sekian. Wajar. Karena dorong hampir tiap tahun yang baru masuk dapat 500 juta. Wajar. Dorong baru masuk. Itu keserasan-keserasan pengembangan. Iya. Harus disetarakan dengan yayasan-yayasan yang sudah lebih dulu. Ini adalah keadilan yang luar biasa. Itu harus diingat. Mungkin saya ingin jelaskan terlebih dahulu. Jangan pancing saya untuk bercerita tentang dana hibah ya. Ya. Dan saya akan siap membantah itu. Artinya bahwa pemerintahan SMS hari ini itu memudahkan segala sesuatunya. Dimudahkan. Jatuh. Bikin yayasan. Dapat dana hibah. Nggak ada masalah. Tidak ada yang disulit-sulitkan. Yang menjadi pertanyaan sekarang begini. Dulu saya sempat membuat satu ulasan terkait. Tapi tidak. Sepakat dulu tidak bahwa pemerintahan SMS luar biasa. Belum. Mempermudah. Kita masih mengkaji masyarakat. Kita masih berbicara mengenai persoalan ini. Saya sambung yang tadi ya. Terkait dengan dana hibah. Apa urgensinya sebuah klub motor mendapatkan dana hibah sebesar 60 juta? Hanya dalam satu kali putaran habis. Jadi berputar dari Pohon Cinta. Wajar. Kembali lagi ke Pohon Cinta, mereka menghabiskan 60 juta rupiah. Wajar. BBM naik. Yang jalan banyak. Urgensinya untuk organisasi motor, sementara banyak masyarakat yang butuh rumah, banyak masyarakat yang butuh bantuan terkait pengembangan UMKM mereka. Itu artinya pemerintah kita hari ini peduli dengan semua, termasuk klub motor. Hati-hati. Peduli. Pemerintah sudah menyiapkan dana yang namanya dana safety. Dana hal tak terduga. Saving.
atau saving? Kalau saving disimpan. Oh, kalau saving Ini disimpan. membuktikan bahwa pemerintahan kita hari ini benar-benar peduli sampai pada klub motor. Sampai pada klub motor. Sampai pada klub motor. Kan begini, di dalam aturannya, Ya. regulasinya itu kan pemerintah daerah wajib untuk memperhatikan kembali urgensi ketika pemerintah mengeluarkan satu kebijakan terkait dengan pemberian dana hibah untuk organisasi. Ya. Sudah dilakukan hari ini. Adil. Kira-kira apa sumbangsi mereka Siapa ini? untuk grup motor Oh, grup motor. mendapatkan dana hibah Sumbangsi grup motor. sebesar 60 juta rupiah Oke. untuk Powato. Kira-kira Powato. apa sumbangsinya? Apa yang mereka buat saat ini? Suara. Suara apa? Kalau pemilihan. Hah? Artinya pemerintah sudah memikirkan hal politis. Nah, itu. Kalau tidak dikasih, Berarti memang benar. Sekarang ini kita berada di pertentangan antara kebijakan secara politis dan juga public interest yang mungkin gagal. Karena ada beberapa, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa ternyata di Powato lebih kepada kepentingan politik, kebijakan secara politis daripada kata siapa? mementingkan kepentingan publik. Kata siapa? Tadi kan Anda sendiri yang mengakui. Tidak, saya tanya sekarang. Katakanlah bukan kata saya. Tidak. Bagaimana itu? Anda yang sampaikan tadi bahwa ini adalah sebuah kebijakan secara politis. Iya. Berarti ada sebuah pertentangan. Ada yang salah dengan kebijakan politis? Ada. Nah, dalam sebuah sistem pemerintahan ketika ada yang namanya kebijakan politis, apakah itu salah? Iya. Oh, enggak. Salah. Sekarang begini. Indonesia secara keseluruhan terdapat dua karakter. Yang pertama karakter masyarakat yang pintar. Oke. Yang kedua karakter masyarakat yang cerdas. Cerdas. Kalau mendefinisikan untuk karakter masyarakat yang pintar itu adalah masyarakat yang lebih monoton sesuai dengan apa yang mereka yakini. Oke. Gitu. Contoh, kalau A, dia harus jalan di A. Ini dia tidak akan berubah. Di Powato ini ada dua juga. Iya, ada dua. Yang kedua itu karakter masyarakat yang cerdas. Di mana masyarakat itu lebih bagaimana mencarikan solusi, peluang di setiap persoalan, setiap persoalan. Contoh mengenai persoalan perusahaan atau investor yang masuk di Kabupaten Powato. Kemarin dari persoalan Lebuni, Bupati Powato menyampaikan langsung kepada masyarakat bahwa dia akan membentuk satu tim yang diketuai oleh Sekda untuk melakukan penelusuran terkait dengan persoalan yang ada di PT Lebuni. Sudah. Walhasil apa yang dihasilkan oleh Sekda ini sudah berapa bulan? Sudah hampir 3 bulan. Tidak ada satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Begini. Mungkin alasan utama adalah Sekda sakit. Ya, itu yang baru saya mau bilang. Kasihan Pak. Yang kedua, mengenai persoalan Bayan Tumbuh Lestari, baru inti global laksana dan juga BCA. Menurut Jojo ini banyak sekali masalah ini di Powato. Banyak, dan seharusnya pemerintah harus segera mengambil tindakan. Sudah, di mana tindakan? Sudah membentuk tim tadi. Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada satu aturan. Hanya untuk melakukan penelusuran. Banyak sekali yang diproses, bukan cuma Lebuni. Kan ada sinkronisasi data di dinas antara dinas lingkungan hidup, Bapeda, itu kan sinkronisasi data. Berapa jumlah luasan HGU? Ada kan BPN juga di Powato. Tinggal Sekda memerintahkan bawahannya untuk meminta data itu, lalu disandingkan dengan fakta lapangan. Apakah lahan HGU yang diberikan untuk perusahaan-perusahaan ini sudah sesuai dengan adanya atau tidak? Sekarang begini Jo. Orang harus sama-sama sepakati bahwa pepatah itu pernah bilang, di laut itu tidak akan ada ikan besar kalau airnya tidak berombak. Di dalam satu daerah tidak akan ada masalah kecuali daerah itu berkembang. Berkembang. Powato berkembang hari ini. Betul, dan kalau ada masalah mungkin sudah banyak yang masuk penjara. Hati-hati. Kemarin siapa yang masuk penjara?
baru satu. Tiga. Baru 3. Jadi begini ya. Artinya bahwa kalau ada banyak masalah di Puauto sudah banyak orang di penjara. Tingkatan masalah itu bukan diukur dengan berapa banyaknya orang yang masuk dalam Artinya tahanan. bahwa setiap persoalan yang terjadi sekarang di Puauto itu mampu diatasi dengan baik oleh pemerintahan bupati dan wakil bupati Puauto. Siap. Kemarin banyak Puauto itu banyak menetapkan tersangka dari operator-operator alat berat. Padahal Puauto itu sendiri tahu siapa pengusahanya. Sekarang begini, ini juga agak miris juga kalau ini alat-alat berat itu jadi persoalan. Nggak boleh. Kalau berbicara koruptor, banyak koruptor. Kenapa ini koruptor nggak ditangkap? Itu mereka cari hidup. Ya, hati-hati. Berarti yang salahnya di mana? Itu adalah kebijakannya. Bukan kebijakan. Pak Bupati tidak salah. Kebijakan hari ini tidak salah. Tidak ada yang mempersalahkan Bupati. Saya tidak mempersalahkan Bupati. Berarti kebijakan yang salah. Kebijakan. Iya. Kebijakan yang mana? Kebijakan. Kalau memang tidak bisa ya tidak bisa. Kalau memang bisa ya bisa. Jangan memaksakan yang tidak bisa menjadi bisa. Itu bukti Bupati kita baik. Hari ini dia bilang tidak bisa. Berarti itu besok dia bisa bilang bisa. Jangan sampai begini. Generasi kita berikut itu akan mengancam kita dan mencaci maki kita. Ini terlalu mendramatisir. Bukan mendramatisir. Ini adalah satu kewajiban. Nggak boleh. Satu kewajiban yang harus diambil oleh pemerintah agar dapat bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera. Itu. Masyarakat hari ini sejahtera. Sejahteranya di mana? Ini banyak yang jualan. Kios-kios banyak. Coba ke jalan besar, banyak. Artinya pertumbuhan dan geliat ekonomi sudah mulai bangkit. Hati-hati. Jadi saya tidak setuju kalau Om Jojo bilang bahwa banyak kebijakan pemerintah yang hari ini justru tidak pro rakyat. Saya tidak setuju. Silakan, kan setiap orang punya persepsi masing-masing. Ya. Ini kan persepsi saya. Ya. Dimana di awal kan saya sudah menceritakan bahwa ini persepsi dalam kacamata media saya. Oke. Jadi kita sepakat. Saya tidak sepakat. Belum. Karena saya sementara bikin satu tulisan terkait dengan itu. Ini Bapak tadi bilang. Bapak tadi bilang bahwa lampu merah tidak diperbaiki. Ini mana? Nggak ada. Mereka mau perbaiki ini. Ini bukti. Hati-hati. Ini bukti. Pemerintah serius mengatur lampu merah. Baru dia ada foto ini. Belum. Pak, kapan mau diperbaiki, Pak? Iya. Iya. Kapan mau foto, Pak? Mau bikin, Pak? Baru mau foto ini, Pak, ya? Pak, bilang besok, Jo. Terus ada konten ini. Bilang besok, Jo, Pak. Sudah, tadi saya bilang. Besok. Iya, seharusnya ini tanggung jawab DLH. Potong pohon ya. Ini. Sudah potong pohon, Jo. Saya tidak lihat lagi ini. Ini bukti. Pemerintah serius mengurus lampu merah. Belum. Tadi pada bilang belum. Pak, secepatnya toh, Pak? Biasa sama ulang tahun. Lampu merah belum bayar. Kira-kira kapan? Secepatnya. Artinya begini. Itu, iya. Ini lagi dorong mau mau bubut. Nanti yang jelas begini. Oke. Kita closing statement nih. Sampai dengan saat ini. Oke, makasih Pak ya. Sampai dengan saat ini saya masih akan tetap mengkritisi secara konstruktif apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Oke. Pak Zainuddin benar. 2000 berapa? berhasil membangun 2004. Blok Plan dari 2004. Oke. Blok Plan. Di masa pemerintahan Pasaribu hingga 2010 hingga 2020, ya, beliau mampu mendatangkan seluruh investor. Oke. Yang masuk di Puauto. 20 tahun menjabat ya? 20 tahun menjabat. 10 tahun. 10 tahun, sorry. 10 tahun menjabat. 10 tahun menjabat, beliau mampu menghadirkan para investor. Ini guna untuk bagaimana peningkatan ekonomi Puauto itu bisa mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Oke. Tanpa
ada tebang pilih. Saya berharap di pemerintahan Bupati ketiga, Bupati Saiful Mbuinga dan juga Ibu Suarsi, Idrisa, itu mampu melahirkan atau mencetak SDM yang berkualitas di Pohuwato. Sudah Karena berkualitas. Pohuwato itu sudah diakui. Ya, Terkait dengan pengembangan Pohuwato itu sudah diakui oleh daerah lain. ya, diakui. Sehingga saya berharap pemerintah daerah yang saat ini, dan insya Allah beliau 2 periode, dia mampu untuk menciptakan, Ulang tadi? Berharap? insya Allah beliau 2 periode. Dia mampu untuk menciptakan sumber daya manusia yang hebat di Pohuwato. Terlebih lagi bahwa saat ini untuk ke depan Bupati, saya harap bisa membuka satu peluang sayembara untuk seluruh masyarakat Pohuwato. Oke. Jadi silakan sayembara. para generasi emas Kabupaten Pohuwato atau generasi emas Bumi Panua, yuk generasi emas Bumi Panua memberikan ide gagasan atau pokok-pokok pikiran mereka apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Pohuwato 5 tahun mendatang, 10 bahkan 25 tahun. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Oke, berarti alhamdulillah Jojo membuktikan hari ini bahwa mendukung dan setuju. Oh, itu belum. Saya berharap. Berharap bukan mendukung. Berarti harapannya saya berharap terjadi. Saya berharap ini segera dilaksanakan. Oke. Itu. Kalau harapannya terjadi, saya bersyukur. Alhamdulillah. Berarti aspirasi kita itu didengarkan. Berarti luar biasa SMS. Belum. Kalau terwujud harus diwujudkan dulu. Iya. Saya Guslan Natarawe. Saya Jojo Rumampuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Kabupaten Pohuwato. Masyarakat produktif, Pohuwato maju. Kalian sudah lihat kan diskusi tadi? Sangat alot. Saya berusaha membela sebenarnya. Ya, tapi kalian lihat kan? Saya juga mikir, dari mana saya bisa membela ini?